Kemana-mana sekarang sendiri gitu ya, Iya, karena memang ya itu tadi, kita lulus misalnya kuliah gitu ya Bun, mungkin merantau dan lain sebagainya itu kan biasanya keterima kerjaan nggak bisa selalu satu kota gitu iya, kan betul, Bunda ya, betul. atau mungkin ini memang suatu hal yang oh oke, ini seiring bertambahnya usia memang kayak gini loh Mbak V, atau seperti apa sih Bun, atau mungkin kita tilik dari yang kecil dulu ya Bunda, teman itu kayak gimana sih harusnya, silakan Bunda. Iya, terima kasih Mbak V. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para ini ya pendengar Mitra suara Muslim. Mitra Muslim. Mudah-mudahan semuanya sehat, tetap semangat Amin. Amin amin. menghadapi hari-hari Iya. yang luar biasa Betul ya, betul yang Bunda. itu. Jadi memang Mbak V, Mm-mm. apa sih sebenarnya teman itu ya? Mm-mm. Teman Mm-mm. itu ya seseorang yang yang menjalin hubungan dengan kita gitu kan dalam suatu entitas sosial gitu Oke. kan. Dan kenapa manusia itu butuh teman? Karena memang manusia itu secara kodrat adalah makhluk sosial selain Tuh. makhluk individu. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, pasti mereka membutuhkan orang lain dalam menjalani hidupnya gitu kan. Oke, Jadi baik nggak baik. bisa hidup sendiri kecuali dia hidup di gua. Di orang di gua pun juga masih butuh kan dikirimin Ya. makanan, dikirim ini seperti itu. Heeh. Jadi bagaimanapun juga secara kodrat memang manusia butuh orang lain dalam menjalani hidupnya, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dia butuh berinteraksi sosial gitu kan. Bahkan orang seintrovert apapun dia pasti butuh orang lain. Itu ya, meskipun memang kepribadiannya ya introvert ya Ya, Bunda ya, betul. yang memang nggak begitu bisa dengan orang yang terlalu ramai itu kan introvert ya. Iya, betul, betul. Oke oke, baik. Jadi semua kepribadian ya Bunda. Apalagi Ya, kalau betul. kita bicara dunia psikologi kan itu juga ada five big personality Ya, gitu kan, yang ya. memang macam-macam karakteristiknya dan lain sebagainya. Ya. Itu pun juga butuh teman ya Butuh Bun. teman, pasti butuh Oke. teman. Karena memang bagaimanapun juga ketika kita berteman itu banyak sekali manfaatnya. Oke. Ada sebuah penelitian apa yang dilakukan di luar negeri ya. Dia meneliti 300 pria dan wanita. Di situ hasil penelitiannya menunjukkan bahwa orang yang memiliki teman atau orang yang memiliki interaksi sosial yang bagus, dia akan memiliki mengurangi ini kesehatan mentalnya semakin Baik. bagus. Oke, Ya. oke. Sebaliknya kalau orang yang interaksi sosialnya kurang, dia kurang bagus ya, mungkin terbatas atau interaksi sosial ada gangguan lah, Ya. itu dia juga kesehatan mentalnya pun juga akan Terganggu juga ya Dia Bunda. mudah Berpengaruh ya. dia mudah cemas, dia mungkin mudah depresi seperti itu. Masya Allah banget mitra muslim ya. Ternyata dari punya teman itu juga bisa bikin Anda sehat. Sehatnya ini sehat mental, dimana memang sakitnya itu sakit gak berdarah tapi cukup mengganggu kualitas hidup ya Bunda ya. Betul, betul. Itu dia yang gak akan pernah mau Anda miliki kan mitra muslim, makanya punya teman. Tapi Bun, memang ada beberapa orang yang mungkin ya, ini kan kita juga nggak bisa self diagnose dan lain sebagainya gitu. Dia memang punya trauma masa lalu terkait punya teman ya, mungkin ada menyakiti karena kan nggak semua orang itu warnanya biru, Ya, semua betul, kalem betul, gitu kan betul. Bun ya. Ada yang julid dalam tanda kutip dan lain sebagainya, itu menyakiti hati. Kalau pinginnya udah deh kayaknya enakan nggak punya teman deh, itu baik nggak menurut psikolog? Tapi nanti mungkin dijawab setelah jeda ya Bun ya. Iya, boleh. Mozaik segera kembali. Gimana mitra muslim, temennya ada berapa sekarang, boleh dihitung pakai jari? Ternyata kok dikit ya. Tapi sebenarnya gimana mitra muslim, boleh nggak ya? Atau mungkin tadi kita kembali lagi ya Bunda ya, kalau misalnya memang ada trauma masa lalu, karena hidup itu kan memang life is never flat ya Bunda, nggak bisa lurus kayak jalan tol ya Bun ya. Betul. Jalan tol aja berhenti kita ini ya Bun ya, ngetep ya. Nah ini gimana Bunda kalau memutuskan oke deh, kok kayak gini ya punya temen ya, kok nggak enak ya Bunda ya. Ada kan beberapa orang yang merasakan seperti itu, udah deh aku hidup sendiri aja gitu. Gimana Bunda, ada nggak terapinya atau mungkin dari sisi psikologi itu seperti apa memandang? Silakan Bunda. Iya.
Ya sebenarnya dalam hidup itu kan orang wajar ya mengalami masalah gitu kan. Apa namanya ketika kita berinteraksi dengan orang lain gitu loh. Kalau barang kan lebih mudah kita pindahkan ke sana ke sini diem aja dia kan. Tapi kalau manusia beda. Iya, Ya betul. memang manusia ada rasa, ada pola, ada pemikiran gitu kan. Jadi ketika kita berinteraksi ya memang ada etika ya, ada etika yang harus memang kita jaga. Dan ketika orang mengalami trauma dengan pertemanan itu hal yang wajar, tapi bukan berarti terus kita tidak berteman karena itu tadi secara kodrat memang manusia itu makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Tinggal kita menyikapi semua trauma trauma yang kita hadapi itu seperti apa. Misalnya, berarti kalau mau milih teman kalau mau milih teman ya yang sefrekuensi gitu kan. Jangan asal milih ketemu di jalan bisa diajak hai gitu kan. Terus jadi teman gitu kan. Karena kita harus cari yang sefrekuensi gitu kan, yang punya visi yang sama, yang punya tujuan hidup yang sama, yang punya nilai-nilai hidup yang sama. Kadang-kadang itu tadi jangan asal gitu kan. Jangan asal, tapi kita harus selektif memilih teman, apalagi seiring bertambahnya usia. Kalau mungkin ketika kita sekolah, ketika kita kuliah itu kan teman kita banyak gitu kan. Saya pun mengalami itu gitu Iya, kan. kadang kalau di psikologi itu nggak cuma satu kelas ya, Bun ya. Betul. Satu angkatan tuh ada berapa Satu kelas angkatan, kan? Iya. Masya Allah. Saya pun dulu ngalami waktu kuliah itu isinya raker aja. Acaranya judulnya raker padahal kita keluar bareng gitu kan. Iya dong. Itu semuanya teman gitu kan. Memang seiring berjalannya waktu, seiring dengan kesibukan masing-masing, seiring dengan perkembangan pola pikir kita, itu kan mungkin kita menjadi lebih selektif ketika memilih teman. Jadi ya itu tadi, ya memang kita harus hati-hati memilih harus selektif memilih teman. Jadi ya cari yang sevisi, cari yang memiliki nilai yang sama, nilai gitu hidup kan. Juga ya, nilai Bun, hidup ya. gitu kan. Goalsnya. Kemudian pilih juga mereka yang memiliki energi positif. Jadi membawa diri kita itu menjadi ke arah yang lebih baik gitu kan. Itu dia. Gitu. Jangan nanti cari teman yang bawaannya energi negatif aja, ketemu bawaannya jutek aja itu. Sambat aja gitu ya, Bun. Ya gemes dong. Kita kan kadang punya masalah sendiri kita ya. Punya masalah sendiri. Jadi cari yang positif lah. Yang bisa membawa kita ke arah kebaikan, bukan ke arah keburukan. Bahkan kan Rasulullah juga pernah mengingatkan kita ya, Bunda ya, ketika punya teman yang dia pandai besi ya, meskipun kita nggak ikut ini ya pukul-pukul besinya, ikut kena baunya juga. Kalau berteman sama penjual minyak wangi juga ikut kena harumnya juga ya, Bun ya. Betul, Masya Allah. Oke, ini ada Ibu Ika dari Surabaya yang masuk juga menyampaikan nih, saya sangat memaklumi, Bun, kalau punya teman itu memang sekarang semakin berkurang, semakin kita dewasa, kita mengejar mimpi kita masing-masing. Kalaupun punya teman baru, ya pada akhirnya nggak selalu bisa sefrekuensi, Bunda. Masya Allah. Oke, dan juga ada yang menyampaikan juga ini, benar, apalagi umur sudah lanjut gitu ya, pinginnya punya banyak teman yang bisa mengerti perasaan kita, bisa menjadi teman yang sepemikiran, maksudnya teman dalam suka maupun duka. Meskipun ya alhamdulillah sekarang ini hanya lewat udara saja. Wah, ini teman-temannya sesama mitra muslim berarti ya. Karena lewat udara tadi. Alhamdulillah. Oke, Bunda, tapi juga ada beberapa itu para istri gitu ya yang udah punya suami, atau mungkin suami yang punya istri juga gitu, yang mengatakan udah bestiku sekarang ini suamiku gitu ya, temen gibahku ya suamiku dan lain sebagainya. Atau gimana sih menurut Bunda, kita perlu membatasi sebuah interaksi, karena kalau kita bicara teman ini kan bisa dari orang-orang luar yang mungkin bukan masuk ada dalam keluarga kita, bukan saudara dan lain sebagainya. Atau dari segi psikologi ada batasan-batasan interaksi, Bunda, sama mereka-mereka ini. Iya. Ya intinya sebenarnya bagaimanapun juga kita butuh teman. Masalah interaksinya harus kita batasi, ya itu hal yang wajar gitu kan. Apalagi dan memang kita harus tadi selektif, harus hati-hati. Jangan asal curhat sama orang yang mungkin tidak amanah. Itu bukannya kita nanti dapat solusi, malah nanti kita dapat masalah gitu kan, karena dia membocorkan rahasia kita kemana-mana, malah jadi bumerang bagi kita. Jadi itu tadi
perlu enggak apa-apa kita interaksi itu kita batasi, tapi tetap harus ada interaksi karena kan nggak mungkin di dunia kita ya memang bestie kita suami kita, tapi ada hal-hal tertentu yang memang kita bisa berceritanya sama teman. Kita sharing pemikiran sama teman gitu kan. Contoh aja lah kalau kita mau bikin masakan kan kita tanyanya ke teman. Oh iya betul tuh. Bagi dong resep masakannya. Kan masih butuh apalagi kalau ibu-ibu ya suka pasang di status ya Bun ya, masak ABC. Nah, itu langsung biasanya ada interaksi juga tuh. Tanya resep. Tanya resep. Kan masih tetap ada interaksi. Jadi tetap kita harus tetap menjaga interaksi. Cuman memang harus lebih selektif. Atau mungkin dari segi ya pemikiran dari psikologi gitu Bunda, ada nggak sih beberapa hal warning gitu ya, atau udah alert banget, oh kalau ini jangan, jadi part-part ini nih yang jangan dibagi meskipun itu teman sedekat apapun, kecuali pin rekening ya Bun ya, jangan ya kalau pin ATM ya, yang ini Bunda dalam kehidupan kita sehari-hari gitu Bunda. Oh yang ini nih, part-part yang ini kalau bisa jangan sampai keluar kemanapun kecuali memang yang keluarga inti ya, anak, suami, istri dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kalau masalah apa ya, kalau kita percaya sama teman, kita percaya kalau teman itu memang bisa dipercaya, ya kita boleh sharing sama dia gitu kan. Untuk batasan-batasannya, masalah apa ya? Batasannya itu sebenarnya kalau itu memang benar-benar private, yang orang lain yang kita khawatir kalau orang itu tidak sengaja, bisa jadi kan tidak sengaja dia bisa menyampaikan ya kan, bukannya sengaja, kita mungkin awalnya memang orangnya amanah sebenarnya, tapi dia tidak sengaja menyampaikan itu kepada orang lain, itu ya jangan gitu loh, karena yang paling tahu sebenarnya kita kan, apakah ini layak bisa kita share ke teman kita atau tidak, yang paling tahu diri kita. Enggak lah, enggak pantas kalau aku cerita ini gitu kan. Tapi kalau memang kita butuh butuh masukan, kita butuh diskusi sama teman kita gitu, apa salahnya seperti itu. Dan juga mungkin mitra muslim ketika Anda punya masalah yang krusial dan maybe mungkin teman Anda bukan dalam bidangnya, ya datang ke ahli aja mungkin ya Bunda ya. Itu kan jauh ada etika, SOP ya, semuanya ada informed consent kan. Kalau mungkin di dunia psikologi gitu ya mitra muslim, nah ini boleh ke ahlinya aja kali ya Bun ya, supaya menyelesaikan masalah gitu, tidak merumitkan masalah kita. Oke Bunda, nanti mungkin kita akan lanjutkan kembali, mungkin ada tips-tips dari Bunda supaya dapat memilih teman yang mungkin ya bisa membantu kita lebih berkualitas dalam kehidupan ini. Nanti mungkin di segmen selanjutnya aja ya Bunda ya. Mozaik segera kembali. Ini mulai banyak yang bertanya terkait masalah anaknya Bunda. Boleh ya? Boleh, silakan. Ini penting banget ini kita bahas ya Bun. Gimana sih tips bisa berteman dengan teman yang memang tidak bisa sefrekuensi sama kita dalam satu tim? Nah ini biasanya kan ada organisasi dan lain sebagainya. Nah itu kayak gimana tuh Bunda? Anak saya itu karena sering ngeluh, bentrok aja dengan teman di organisasi. Padahal saya tuh suka lihat gitu ya kalau dia semangat berorganisasi. Sebagai orang tua saya harus menasihati bagaimana tuh. Baru kita bahas waktu iklan ya Bunda. Iya betul. Kita nanti bahasnya tentang parenting nih Bunda. Ada yang tanyain dari Bu Dewi di Mulyorejo. Silakan Bunda. Baik, terima kasih Bu Dewi. Jadi kita bisa ya memberikan, kita ngajak ngobrol anak kita aja. Memang kita harus sering-sering ngajak ngobrol, terutama anak-anak yang sudah beranjak remaja ini ya, gitu kan. Ngobrolnya pun as a friend gitu kan. Jangan nanti kamu tuh harus begini deh, temanmu tuh harus begini. Instruktur nah, itu ya. Otoriternya keluar gitu kan. Akhirnya anak nggak mau cerita kan sama kita. Jadi dikip ya. Iya, alhamdulillah putranya Bu Dewi ini mau cerita ke ibunya gitu kan, menghadapi teman yang seperti itu yang mungkin perlu diberikan masukan ke anaknya bahwa ya memang dalam dunia itu kan tidak semua orang baik, tidak semua orang itu buruk ya kan, tidak semua orang itu bisa
bisa sepemikiran sama kita, Betul, gitu kan? itu dia. Ya itu, di situ dia akan belajar untuk bertoleransi. Di situ dia akan belajar menghargai orang lain, gitu kan? Kan tidak semua apa yang kita inginkan, apa yang kita pikirkan itu bisa sejalan dengan orang lain. Tapi bisa jadi kan dalam satu tim itu terjadi perbedaan pendapat dan Betul. lain-lain. Di situ putra ibu akan belajar tentang bagaimana apa ya, bernegosiasi, akan belajar bagaimana gimana ya kalau misalnya pemikirannya beda, gimana ya caranya membuat temanku ini bisa mengikuti pemikiranku kalau memang pemikirannya dia baik, gitu kan. Bisa menerima pendapat orang lain, itu kan apa ya, itu pelajaran hidup yang Ya soft skill ya Bun ya. Iya, Yang itu pelajaran bisa berguna banget Betul. nanti ketika lulus. Betul, jadi nggak hanya kacamata kuda, gitu kan. Pokoknya apalagi misalnya ya dia anak tunggal terbiasa untuk dituruti apa yang diinginkan, gitu kan. Akhirnya dia lama-lama akan terbentuk kepribadiannya itu, jadi pokoknya apa mauku ya harus diturutin. Itu akan menyulitkan dia ketika dia berinteraksi dengan orang lain, gitu kan. Bahwa tidak semua orang loh bisa sependapat sama kamu. Di situ kamu akan belajar untuk berinteraksi, untuk Menerima saling perbedaan. menerima perbedaan. Bahkan kalau memang yang paling penting dia akan belajar bernegosiasi dengan temannya. Betul. Kan merayu temannya, membujuk temannya untuk bisa sependapat dan lain sebagainya ya. Oke, baik. Jadi memang teman yang baik itu nggak selalu mau ya, dan juga menuruti apa mau kita juga kan, Bunda ya. Betul. Ada diskusi di sana juga yang perlu dibentuk, dan insya Allah itu manfaatnya luar biasa ya Bunda. Nanti di kehidupan yang selanjutnya kan, nggak cuma sekolah kan, karena kita ya mitra muslim ya. Oke, ada Bu Miati juga yang Masya Allah ini punya temen yang sayang gitu ya. Tapi juga kalau dulu SD ya ada sih yang nakal-nakal juga Bun. Gitu ya, dicubiti kakak adik saya juga pernah gitu, yang bales-balesan kayak gitu. Dan tapi kalau sekarang anak saya itu malah bertemannya yang deket gitu sama teman-teman SMA SMP. Terus sampai sekarang bahkan sudah berkeluarga masih datang bertemu di rumah. Cucu saya juga temennya SMP SMA masih berteman walaupun sudah nikah. Jadi bahagia banget gitu ya, di rumah makan rujaan, makan bakso gitu. Jadi inget masa-masa sekolah Mbak Fe, Bu Miati bisa aja ini ya, Masya Allah. Oke. Kemudian juga ada Pak Rizky Samad ini ya. Lebih baik teman yang menjauh daripada kita dijauhi oleh Allah Bunda. Gitu pendapatnya. Maka introspeksinya bersyukur aja daripada nanti bertanya-tanya terus dijawab dengan kebohongan oleh teman terus. Nah itu hukumnya gimana ya Ustazah? Oke. Ini jadi mungkin bertanya ya, kalau punya teman yang nggak baik itu lebih baik dijauhi atau kayak gimana sih Bun? Kayaknya lebih ke kayak gitu sih. Iya betul. Ya kalau sebaiknya dijauhi kalau memang itu sangat itu mengganggu ya. Kita kan memang tidak semua itu tadi, tidak semua orang baik. Ada teman itu yang bisa menjadi toksik atau racun dalam hidup kita, gitu kan. Nah, kalau kita memang bisa berdamai gitu kan, kita tapi berdamai dan tidak ikut arus, it's okay kita berteman dengan dia, tapi ya sekedar berteman ya, jangan sampai ketika kita terus berinteraksi dengan dia nanti kemudian kita malah bawaannya itu ndak enak gitu kan, ndak enak hati, terus bawaannya emosi, bawaannya ke arah yang negatif. Misalnya teman kita itu pemakai narkoba, terus akhirnya kita jadi ikutan pemakai narkoba. Nauzubillah min dzalik ya. Nauzubillah min dzalik. Itu harus kita waspadai gitu loh. Kalau memang kita bisa memilih teman gitu kan, mana yang baik, mana yang buruk. Itu keputusan ada di kita gitu loh. Kalau memang itu tidak membawa kebaikan bagi kita, menjauhkan kita dari Allah, ya sebaiknya dihindari gitu kan. Oke, dijauhin aja ya. Iya, betul. Dan karena memang semua perilaku kita kan nanti juga dimintai pertanggungjawaban ya mitra muslim. Tetapi kalau kita juga kepada sesama muslim lainnya sudah saling mengingatkan dan dia mungkin kayak tembok ya, nggak mau mendengarkan kita, ya sudah ya Bun ya. Amanah kita sudah selesai ya, kita sudah ngingetin kan. Yang penting seperti itu. Oke. Baik. Nah, Bunda, kita kembali lagi, mungkin adakah
kah beberapa tips mungkin Bun, supaya memang anak-anak kita ini, ya kita tahu sendiri ya pergaulan zaman sekarang itu Mitra Muslim nggak cuma secara kasat mata aja kan Bun ya, di genggaman kita itu juga punya efek kan, dan media sosial, bahkan kasus cyberbullying itu meningkat kan Bunda sekarang itu. Nah padahal itu nggak ketemu langsung terus kita jontok-jontokan gitu gitu. Itu udah bikin sakit hati loh kalau kita sebagai orang tua. Nah ini untuk membentengi mereka supaya nggak jatuh jadi pelaku maupun jadi korban ya. Itu seperti apa sih Bun supaya memilih temannya ini nggak asal-asalan, nggak salah punya teman? Iya. Yang jelas anak harus kita ajak diskusi ya, kita ajak ngobrol, karena penting sekali menanamkan pondasi yang kuat pada diri anak. Karena kita meninggikan pagar itu lebih memang dari sampai seberapa tinggi pagar itu. Iya betul. Sampai seberapa tinggi pagar itu akan kita tinggikan. Membentengi anak itu akan seberapa tinggi, karena dunia itu semakin bebas tanpa batas gitu kan. Informasi apapun, media sosial itu sekarang itu apapun ya pakai anak tinggal cari di HP klik ya aja kan? Bun. Bahkan sekarang udah bisa jawab orang tua, ini loh yang aku lihat nggak kayak gini loh Ma. Di Google begini gitu kan, di TikTok begini gitu kan. Nah itu seberapa tinggi kita akan sampai bisa membentengi anak kita. Tapi yang paling kuat, yang paling penting adalah bagaimana kita menguatkan pondasi bagi anak kita, gitu kan. Kita sampaikan ke anak kita bagaimana kriteria memilih teman. Kalau memang teman ini bisa membuat nyaman bagi dia, it's okay. Tapi yang kita juga perlu mengenal teman-teman dari anak kita, gitu kan. Jadi kalau kita mengenal kan kita akan tahu ya, orang dewasa itu kan pengalaman hidupnya lebih banyak, asam garamnya sudah lebih ini ya. Jadi tahu ini anak ini kurang baik yang bisa membawa pengaruh buruk bagi anak saya gitu kan. Ya kita minta anak kita untuk membatasi diri gitu kan. Bahkan saya itu sekarang ini kalau di rumah lebih senang anak saya di rumah gitu loh. Jadi teman-teman yang kumpul ke rumah daripada anak saya yang pergi keluar gitu. Iya. Base campnya di rumahnya Bunda Neni. Iya. Gitu aja Bunda. Iya betul. Kita bisa ngawasi gitu. Daripada di luar tidak terkontrol gitu kan. Jadi itu. Jadi yang penting anak diajak ngobrol, diberikan pondasi bagaimana memilih teman itu, dan mereka diajari untuk asertif ke teman. Karena kadang-kadang anak-anak itu lebih percaya teman daripada orang tua. Betul. Kata temanku Bun, begini. Iya. Kata temanku, ini itu terjadi. Ketika contoh misalnya ketika anak kita mau milih jurusan gitu kan, milih jurusan kuliah ya. Kuliah misalnya. Katanya temanku itu Bun, kalau jurusan ini itu begini loh gitu kan. Padahal ya memang bisa jadi temannya betul, tapi bisa jadi orang tua dengan pengalaman hidupnya juga dia juga punya pengalaman sendiri gitu kan. Ada pandangan ya. Gitu kan. Nah, itu kadang-kadang sering diabaikan loh sama anak kita. Itu karena kalau kita nggak menciptakan hubungan yang dekat sama anak itu ya akhirnya anak ya akan terbawa sama temannya, dikit-dikit temannya gitu. Jadinya mengabaikan kita itu. Jadi pentingnya membangun hubungan dengan anak kita seperti itu. Oke, bonding ya ini ya Mitra Muslim ya, ada perlekatan sama sang buah hati. Baik Bunda, boleh deh Bunda nanti ciptakan bondingnya itu seperti apa selain memang ngobrol, karena anak-anak sekarang itu ya Masya Allah ya, ngobrol itu sekarang udah diskusinya debat kusir biasanya ya, sama orang tua. Bahkan ada loh Bunda persepsi para orang tua yang kayak ngelihat, kamu kalau sama temanmu ngobrolnya nggak kayak gini deh, kalau sama mama kok kayak gini sih Dek. Itu sekarang udah banyak gitu keluhan-keluhan seperti itu dari para orang tua. Tapi mungkin setelah jeda berikut ini ya Mitra Muslim ya, Mozaik segera kembali. Baik Mitra Muslim, kembali dalam program Mozaik ya. Pagi hari ini kita bahas tentang pertemanan, dan ternyata kalau saya lihat ya kayaknya nggak cuma 1-2 orang yang punya masalah pertemanan ya. Ada memang kehidupan ini nggak selamanya bahagia-bahagia aja ya Mitra Muslim. Bahkan masalah mungkin juga bukan hanya datang dari diri Anda, dari lingkungan terdekat Anda, dari luar juga mungkin bisa terjadi ya. Oke, dan ini nanyain tips nih Bunda dari
Mas Erwin ya, ini yang masuk juga. Mau tanya ke Bunda Neni, dalam suatu hubungan yang intens itu yang baik seperti apa Bunda? Apakah waktu kebersamaan ya atau bertemu dengan tatap muka seperti kita ini merupakan hal yang wajib ada atau hanya cukup melalui sosial media? Itu menurut Bunda gimana? WA, telepon sudah bisa menjaga hubungan yang baik tersebut. Monggo Bunda. Iya. Jadi ketika kita berinteraksi dengan orang lain itu kan memang dibutuhkan adanya interaksi fisik gitu kan, jadi ketemu karena beda ketika kita hanya by phone atau mungkin by WA, bahasa tubuh tidak terbaca. Iya. Ekspresi wajah kadang-kadang juga tidak terbaca. Paling hanya emotikon yang bahasa tulis kan bahasa itu. tulis itu tidak sama dengan bahasa tubuh. Tubuh ya benar. Bahasa lisan maupun bahasa tubuh itu tidak sama. Kadang-kadang ketika kita nulisnya cara membaca teman kita itu berbeda. Oh iya, udah salah tafsir. Sudah salah tafsir gitu kan. Jadinya malah betul. emosi gitu kan. Kadang-kadang salah ketik emotikon maunya emotikon tersenyum jadi mencucu gitu kan. Itu jadi salah tafsir. Makanya penting sekali kita itu tetap namanya silaturahmi itu ya mengunjungi, bertemu gitu kan, saling saling anjang sana, bertemu, berinteraksi, kita akan tahu bagaimana bahasa tubuhnya, raut ekspresinya. Karena kalau hanya sekedar tulisan atau telepon bahkan nggak kelihatan. Oh iya nggak popo misalnya gitu. Tapi nggak poponya itu sebenarnya wajahnya itu mencerminkan dia tidak sependapat, tidak suka, tidak suka, nggak ngerti, nggak kelihatan. Itu kan nggak kelihatan gitu kan, nggak kelihatan dari kalau kita tidak ketemu seperti itu. Oke, jadi perlu, tapi memang ya tidak intens pun ya it's okay ya. Yang penting memang kualitas ya Bun ya kayaknya ya. Oke. Ini ada Mbak Salsa mau sharing panjang nih Bunda. Saya juga pernah waktu SMK dulu punya teman satu geng Bun. Ada satu teman yang memang paling butuh dibantu dari segi psikologi, ekonominya dia dan lain-lain ya. Dan kita sebagai teman juga sudah berusaha membantu. Namun teman saya ini orangnya sensitif banget Bun. Jadi kadang emosinya nggak terkontrol sehingga saya sama teman-teman sampai kewalahan Bunda, bingung gitu ya dan capek memahami dia. Bahkan sampai teman yang lain bilang udah dibantu kok malah kayak gini sih, kayak gitu Bunda. Sampai pada akhirnya kita lost contact sama dia dan sempat adu mulut sama teman-teman juga. Lost contact juga sama teman-teman saya yang lain juga karena sudah lulus ya. Dan waktu suatu hari gitu pernah bertemu dia yang diceritakan tadi ya Bun ya. Ini juga sudah baik-baik saja dan saya mikir saya nggak harus memutus hubungan pertemanan, tapi emang nggak bisa menjadi teman yang sedekat itu karena mungkin bukan saya yang bisa mengerti dan cocok sama dia. Oh ini sadar. Alhamdulillahnya ya Bunda. Oh nggak ditanggapi Bunda. Iya, ya memang ya kalau itu tadi dalam berteman itu memang ada batas toleransi ya. Kalau memang kita tidak bisa sudah tidak bisa mentolerir teman kita ya sudah lebih baik bukannya kita memutus silaturahmi tapi kan tetap aja bersilaturahmi tapi tidak untuk berteman yang lebih jauh gitu kan. Kita batasi gitu. Jangan sampai kita itu ketika berteman dengan teman si A tadi kita bawanya malah nggak enak hati terus gitu loh, malah capek bawanya ini terus malah jadinya nggak ikhlas ketika bantu teman kita gitu. Jadi memang nggak apa-apa kalau seandainya itu dihindari nggak apa-apa. Oh baiklah, jadi memang keluar dari suatu circle yang mungkin sudah dipupuk lama, tapi kalau itu memang toksik ya it's okay ya Bunda ya. Oke, baik. Nah, Mitra Muslim kita mungkin kembali ke tema kita karena temanya itu adalah satu persatu teman kita semakin menjauh. Tapi Bun, ini bagaimana ketika kita tua nanti? Mungkin ada ya orang-orang yang berpikiran kan, oh dulu kita punya teman, terus pada akhirnya kita menikah, ya sudah ya agak renggang kan biasanya sama teman-teman kita. Terus anak kita udah tambah gede, udah punya anak lagi juga, kita punya cucu gitu Bunda. Itu kan biasanya kita juga udah mulai kayak ada rasa-rasa kesepian ya. Anak kita karena udah berfokus juga sama keluarganya. Punya teman kalau di usia senja itu mungkin ada tips nggak Bunda? Atau mungkin ada beberapa hal yang bisa disampaikan
Karena kebutuhan kita itu A gitu ya, punya teman yang kayak gini nih yang cocok. Iya. Gimana Bun? Iya, ya memang tadi ya seiring manusia itu kan melalui semua tahap manusia fase. akan melewati semua fase, akan melewati setiap tahapan dalam hidupnya. Ketika dia menikah, kemudian bekerja, mungkin temannya ya Masih banyak nih. sebatas di tempat bisa jadi terbatas di tempat kerjanya gitu kan. Kemudian seiring anaknya sudah besar, pasti dia akan membutuhkan teman ya untuk berinteraksi. Apalagi mungkin nanti kalau salah satu pasangan kita meninggal gitu kan, atau mungkin gitu kan, kita hidup sendiri. Anak itu kan nggak mungkin akan menemani kita sepanjang 24 hari jam. gitu kan. 24 jam itu nggak mungkin. Jadi yang paling memungkinkan ya kita mencari teman gitu kan. Ya tadi cari teman yang buat yang buat kita aman, damai, sejahtera, itu carinya yang seperti itu. Apalagi kan usia juga udah nggak muda lagi kan ketika betul. sudah seperti itu. Jadi cari yang teman-teman yang sefrekuensi sama kita gitu kan. Jangan terus udah berteman tapi habis itu sambat sama anaknya, itu loh nggak enak sama bu itu. Ya jangan begitu gitu loh. Kalau memang begitu ya jauh sama aja aja gitu dong loh. ya. Sama aja gitu. Balik lagi temenannya sama Iya, anak dong. iya. Oke, baik. Dan semuanya kayaknya bisa menilai dari diri masing-masing ya Bun betul, ya. betul. Karena Kita yang bisa tahu merasakan kok. karakter kita, Iya. mungkin saya yang cerewet atau gimana, betul. itu diri kita ya Bunda ya. Iya, kita yang paling tahu kok. Kita yang paling tahu diri kita yang paling tahu kebutuhan teman itu seperti apa bagi diri kita. Oke, baik. Ini juga ada terakhir nih ya, Mitra Muslim yang bisa kita baca, ada Ibu Mautia. Kalau ada teman yang komunikasinya komunikasinya nyambung, nyaman, lalu di dalamnya ada kebohongan, itu gimana Bunda? Waduh, bingung ini ya, Bu Mautia ya dari Surabaya. Ini udah nyaman, udah nyambung gitu. Iya. Tapi ternyata menemukan ada satu sisi mungkin ya. Ternyata kok kayak gini, kok ada kebohongan yang dia lakukan. Iya. Gimana nih Bun? Ya, kalau teman itu kan harusnya kita bisa bisa terus terang ya, bisa jujur ya. Kita kalau ngomong kalau bahasa Jawa itu bloko suto gitu kan. Ngomong sama teman kita, kalau dia sudah ada kebohongan meskipun kita nyaman, tapi suatu saat itu akan berdampak bagi kita gitu loh. Suatu saat itu akan berdampak bagi kita. Jadi kita memang harus lebih waspada terhadap orang-orang seperti ini gitu loh. Kalau memang kita yakin mau terus ya silakan, tapi kalau kebohongan itu nantinya akan merugikan kita, ya sebaiknya dihindari. Oke. Tapi udah kadung nyaman Bun. Misalnya Bu Mautia ini ya, mungkin temennya udah bestie nih. Terus sakit kan kalau gitu ketemu satu hal itu. Ini atau mungkin mengingatkan, boleh nggak sih Bun kalau kita sebenarnya kan ya aku tuh sebenarnya masih pingin gitu loh temenan sama kamu gitu kan. Boleh kita sampaikan bahwa kamu kok misalnya dia berbohong terhadap suatu hal, kita konfirmasi ke dia. Loh, aku kok dapat informasinya begini ya, gitu, enggak apa-apa, dan itu wajib ya dalam pertemanan. Oke. Jangan sampai terus kok dia ngono terus akhirnya tapi kita diem-dieman, kita nggak ini ya, itu ya nggak boleh. Makin jauh nanti ya Mitra Muslim dan pertemanannya jadi makin nggak sehat juga ya nanti ke depannya ya. Oke, baik Bunda, mungkin terakhir bisa disampaikan kepada Mitra Muslim supaya memang kita lebih legowo juga ya ketika satu persatu teman kita pergi menjauh, karena ya itu tadi ya Bunda ya, mungkin juga ada seleksi alam nih Mitra Muslim yang terjadi. Terakhir Bunda bisa disampaikan kepada Mitra Muslim, monggo. Iya. Jadi setiap orang yang hadir dalam kehidupan kita itu bukan kebetulan, tapi semua pasti ada saatnya dia masuk dalam kehidupan kita gitu kan. Yang terpenting bagi kita lalui prosesnya, nikmati hasilnya. Mudah-mudahan itu bermanfaat Mbak Fe. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya Bunda ya. Sama-sama Mbak Fe. Sudah memberikan banyak informasi ilmunya juga kepada Mitra Muslim. Semoga juga ini kembali lagi ya Bunda ya. Kembali ke kantor lagi ya. Iya betul. Kembali ke kantor. Masya Allah, semangat Bunda Fi amanillah. Sehat selalu. Salam buat keluarga besarnya juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mitra Muslim, terima kasih untuk kebersamaannya ya di pagi hari ini dalam program Mozaik, dan juga sehat selalu untuk Anda dan juga keluarga. Semoga Allah mempertemukan kita dengan orang yang tepat, di waktu yang tepat, dengan suasana yang tepat, hati yang juga ya terus tertambat kepada Allah Subhanahu wa taala pastinya. Saya Fadilita Putri pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih rekan Elsa Khairun
Nisa ya yang membantu saya produser juga di pagi hari ini. Kemudian juga ada Kang Yuda Setiawan, videografer kami juga. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like dan juga komen ya. Minta langsung di YouTube kami Suara Muslim TV. Mohon maaf jika ada salah kata. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu kami bersaksi tidak Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Kami memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.